kembali, saya Sinta Khadijah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil isi artikel saya yang berjudul 32 tahun Soeharto berkuasa. Kita akan langsung masuk ke materi pertama. Apa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru? Kalian tahu gak sih apa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru? Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh utamanya Soekarno pada peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 7 jenderal. Soekarno memilih bungkam dan tidak bertindak apa-apa, sehingga membuat masyarakat marah dan kecewa kepada Soekarno. Ditambah adanya tudingan dari ABRI yang menyatakan bahwa PKI, Partai Komunis Indonesia, merupakan dalang dibalik pembunuhan Jenderal 7 tersebut. Lalu, apa alasan Soekarno bungkam terhadap peristiwa G30 SPKI? Kalian tahu gak sih alasan Soekarno mengapa memilih bungkam? Menurut informasi yang saya baca, alasan Soekarno bungkam terhadap peristiwa G30 SPKI karena beliau akan menentang konsep yang beliau buat sendiri, yaitu konsep Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Nah, yang secara tidak langsung membuat kedudukan PKI kuat dan secara tidak langsung juga membuat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Soekarno menurun. Lalu, setelah kejadian-kejadian G30 SPKI, muncullah kemarahan masyarakat. Masyarakat merasa kecewa karena peristiwa G30 SPKI tidak ditindaklanjuti oleh Presiden Soekarno. Muncul aksi-aksi dari masyarakat untuk menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI. Nah, aksi itu dipelopori oleh kami. Kami adalah singkatan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tidak hanya kami, tetapi banyak sekali para aksi sehingga dibentuklah Front Pancasila. Front Pancasila adalah gabungan dari para aksi yang ada di seluruh Indonesia. Front Pancasila dibuat pada tanggal 26 Oktober 1965. Lalu, pada tanggal 12 Januari, Front Pancasila mendatangi DPR GR dan mengajukan Tripura. Jadi mereka turun ke jalanan dan mereka mendemo dan mereka mengajukan Tripura. Tripura isinya: 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, 2. Perombakan kabinet Tripura, 3. Turunkan harga pangan. Kalian tahu gak sih? Tripura tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Tripura ternyata ditolak oleh Presiden Soekarno, yang membuat masyarakat semakin marah, murka, dan kecewa sekali dengan Presiden Soekarno. Nah, hingga terjadilah puncak demonstrasi pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, teman-teman, pada saat itu di Istana Merdeka sedang diadakan rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, datanglah para aksi demo di luar istana. Presiden Soekarno yang melihat suasana tegang dan tidak kondusif segera meninggalkan ruangan sidang, diikuti oleh Perdana Menteri 1 dan Perdana Menteri 3. Lalu Presiden Soekarno beserta Perdana Menteri 1 dan Perdana Menteri 3 segera meninggalkan Istana Merdeka dan pergi ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Nah, lalu rapat ditutup oleh Perdana Menteri 2. Lalu ada 3 orang dari ABRI yang ingin menyusul ke Istana Bogor, tetapi mereka tidak bisa langsung pergi karena mereka harus meminta izin kepada komandan mereka. Nah, pada saat itu komandan dari 3 ABRI adalah Pak Harto, teman-teman. Katanya Pak Harto pada saat kejadian 11 Maret sedang sakit, jadi salah satu dari 3 ABRI ini menelpon Pak Harto. Nah, setelah mendapatkan izin, 3 ABRI ini segera meninggalkan Istana Merdeka dan pergi ke Istana Bogor. Lalu, ternyata teman-teman, Pak Harto menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno. Lalu salah satu ABRI menyampaikan ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Harto. Kalian tahu gak sih pesan apa yang Pak Harto sampaikan untuk Presiden Soekarno? Nah, pesan yang disampaikan adalah saya masih pada kesanggupan saya. Nah, artinya apa sih kesanggupan di sini itu? Artinya Pak Harto sanggup
beliau segera merombak dan juga menangkap para anggota PKI di seluruh Indonesia. Masyarakat yang melihat itu merasa senang. Karena apa? Karena salah satu kriteria telah terpenuhi oleh Pak Harto dan terjadilah dualisme kepemimpinan. Jadi teman-teman, ada dua kubu, ada di kubu Pak Harto dan ada di kubu Presiden Soekarno. Nah, melihat suasana yang sangat tegang karena ada dua kepala, dan teman-teman tahu gak sih, Super Semar ternyata diresmikan oleh MPRS. Jadi Super Semar itu setara dengan presiden. Jadi Pak Harto bisa memerintah selayaknya presiden. Jadi pada saat itu ada dua kepala, Pak Harto dan Presiden Soekarno. Melihat ketegangan yang terjadi, para petinggi dari ABRI mencoba membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan jabatannya kepada Pak Harto. Tidak hanya para petinggi dari ABRI saja, tetapi ada seorang sahabat bernama Mr. Hardy berbicara kepada Presiden Soekarno tentang masa depan Indonesia, bagaimana jadinya bila Indonesia dipimpin oleh dua kepala. Karena Indonesia adalah negara kesatuan, harusnya hanya ada satu, jangan ada dua, jangan ada sampai memecah belahkan bangsa. Nah, lalu setelah banyaknya orang yang menyuruh Presiden Soekarno untuk mundur, akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri pada tanggal 22 Februari 1967. Nah, setelah itu Pak Harto dilantik pada tanggal 12 Maret 1967. Nah, kalian tahu gak sih, setelah Pak Harto dilantik menjadi presiden, Pak Harto mempunyai gaya kepemimpinan yang sangat berbeda dengan Pak Soekarno. Gaya kepemimpinan yang diikuti oleh Pak Harto adalah gaya kepemimpinan yang otoriter. Apa sih gaya kepemimpinan yang otoriter? Gaya kepemimpinan yang otoriter adalah gaya kepemimpinan yang mempunyai ciri khas menganggap sebuah organisasi adalah miliknya sendiri, arogan, tidak menerima kritik dan saran dari bawahan. Apa yang beliau ucapkan A, maka harus A. Apa yang beliau ucapkan B, maka harus B. Tidak ada bantahan dan harus dilaksanakan. Nah, lalu kita masuk ke kenapa sih Soeharto bisa menguasai Indonesia selama 32 tahun? Mungkin dengan gaya kepemimpinan beliau yang otoriter bisa menjadi salah satu alasan mengapa beliau bisa bertahan lama di Indonesia, menguasai Indonesia selama 32 tahun. Nah, di sini saya membuat 3 poin. Saya mengambil sudut pandang dari politiknya saja, teman-teman. Mungkin yang lainnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Yang pertama, pemangkasan partai. Memasuki era Orde Baru, partai yang asalnya banyak menjadi hanya 3 partai saja, teman-teman. Yang pertama ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI penggabungan dari PNI, Parkindo, Murba, PLPKL, dan Partai Katolik. Yang kedua, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP adalah penggabungan dari NU, Parmusi, PSI, dan PERDI. Dan yang terakhir, golongan karya Golkar. Nah, katanya pemangkasan partai ini bertujuan untuk menstabilkan politik yang ada di Indonesia. Tapi ternyata ada pedang di balik batu, teman-teman. Ternyata maksud dari pemangkasan partai ini agar Pak Harto bisa menguasai partai-partai yang digabungkan. Jadi Pak Harto bisa mengambil alih partai-partai itu. Jadi beliau bisa bertindak sesuka hati, teman-teman. Lalu yang nomor 2, para pegawai negeri sipil PNS dipaksa oleh pemerintahan Orde Baru untuk memberikan suara kepada Golkar. Nah, jadi PNS yang seharusnya netral malah dipaksa untuk memilih suara kepada Golkar. Jadi itu salah satu alasannya. Pemerintah juga membentuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Polri) sebagai wadah satu-satunya bagi pegawai negeri. Polri kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Golkar. Ternyata PNS tidak hanya dipaksa, tetapi PNS juga dimasukkan jadi bagian Golkar, teman-teman. Yang terakhir, selain melalui kekuatan pemerintahan, Golkar juga disokong oleh dukungan ABRI. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Peran ABRI dalam pemerintahan dan keanggotaan Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Pawaslah Pemilu) juga merupakan upaya memenangkan Golkar. Jadi peran ABRI di sini bukan sebagai menenangkan keadaan, menjaga kestabilan, tapi untuk memastikan bahwa Golkar harus unggul telak di setiap pos, teman-teman. Jadi ABRI itu harus memastikan
menyelesaikan permasalahan G30 FPKI. Lalu ditambah dengan adanya aksi-aksi dari masyarakat yang membuat kedudukan Bung Karno membuat melemah. Lalu Soeharto bisa berkuasa selama itu di Indonesia karena beliau memimpin dengan cara yang otoriter dan mutlak, dan juga dengan kecurangan yang sangat-sangat terstruktur di pemilu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada pemateri kedua. Terima kasih. Oke, perkenalkan kembali, saya Siti Atia sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi mengenai mengapa KKN bisa meruntuhkan Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, Orde Baru adalah masa di mana Soeharto menjabat sebagai presiden di Indonesia. Orde Baru sangat identik dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun diiringi dengan praktik KKN yang merajalela. Pada masa ini juga diwarnai dengan berbagai kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Pemerintah pada masa Orde Baru dianggap telah memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kroninya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke materi itu. Oke, di sini ada karakteristik kehidupan masa Orde Baru. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur yang masif. Pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru merupakan salah satu fokus utama pemerintahan Soeharto untuk meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh infrastruktur yang ada pada masa Orde Baru adalah pelabuhan, bandara, jalan tol, jaringan telekomunikasi, infrastruktur pertanian, dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh Soeharto agar masyarakat itu bisa hidup dengan sejahtera dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, hal yang menonjol di era Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Tentunya hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan masyarakat. Jadi, di awal kekuasaannya, Soeharto berfokus pada stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi besar-besaran yang terjadi pada waktu itu. Saking besarnya sampai mencapai 600%, dan itu sudah sangat hebat. Dan juga beliau juga ikut untuk memperbaiki sarana ekonomi yang rusak akibat pemerintahan sebelumnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Dan kebijakan ini sukses membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berkembang pesat. Masyarakat juga pada waktu itu hidup dengan tentram, berdampingan dengan gaya hidup yang bisa dikatakan murah. Dan jarang sekali terdengar berita tentang pencurian atau hal apapun itu yang menyangkut kenyamanan hidup masyarakat. Namun, di samping pertumbuhan ekonomi yang pesat, ternyata praktik KKN juga ikut merajalela. Pemerintah pada masa Orde Baru dianggap tidak transparan dalam pengelolaan negara, yang menjadikan pengawasan terhadap kinerja negara itu sendiri menjadi kurang efektif, serta sistem pemerintahannya yang terpusat. Nah, karena terpusat, hal ini membuat Soeharto hampir memegang kendali di semua lini, mulai dari birokrasi, ekonomi, hingga partai politik. Nah, karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan, ini dijadikannya sebuah kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk Soeharto beserta keluarganya, untuk melakukan aksi yang sangat tidak terpuji ini, yaitu praktik KKN. Lalu, apa itu KKN? KKN sendiri adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentunya kita udah gak asing lagi dengan yang namanya korupsi, karena dari zaman dulu sampai detik ini pun korupsi terus merajalela di negara kita dan sangat sulit untuk diberantas. Kita sendiri dapat melihatnya. Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama hampir setiap harinya dan seringkali menimbulkan perdebatan panas. Kasarnya, korupsi itu seperti mengambil dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan negara itu sendiri, malah dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadi dan juga kelompok tertentu. Nah, lalu apa itu kolusi? Kolusi adalah tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih
ini tuh bekerja sama dengan pihak lain untuk memenangkan tender tersebut yang tentunya dengan cara yang curang. Dan tentu saja di sini terdapat pihak lain yang merasa dirugikan. Berbeda dengan nepotisme yang merupakan praktik memberikan keuntungan bagi keluarga atau kerabat. Contohnya dengan memberikan jabatan ataupun kekuasaan. Nah, kalau di kehidupan nyata itu, contohnya ada seorang pejabat tinggi, dia itu menunjuk anak atau saudaranya untuk menjadi kepala daerah di suatu wilayah misalkan. Tetapi si pejabat ini tuh tidak mempertimbangkan kualifikasi dia, apakah dia itu mampu mengendalikan masyarakat, apakah dia itu mampu menjalankan segala kebijakan atau tidak. Karena kan pada waktu itu belum adanya sistem pemilu seperti sekarang untuk memilih seorang pemimpin. Jadi KKN ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan seringkali merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam sektor pemerintahan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus KKN yang terjadi pada masa Orde Baru. Salah satunya yaitu kasus keluarga Cendana. Kasus ini ramai menjadi perbincangan yang merujuk pada serangkaian tuduhan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto beserta keluarganya. Adapun tokoh yang terjerat kasus ini adalah suami sendiri, Bambang Triharmojo, terlibat kasus kewajiban mengembalikan dana negara terkait dana talang SEA Games tahun 1997. Terus ada Tommy Soeharto terlibat kasus korupsi PT Goro Batara Sakti dan Bulog yang merugikan negara sebesar 95,6 miliar. Terus ada Tutut Soeharto terlibat kasus utang BLBI dari perusahaan-perusahaan miliknya yang belum terbayar. Dan yang terakhir ada Ali Sigit terlibat kasus penyimpangan dana pada proyek kilang Balongan. Namun, dugaan utama dari kasus ini adalah penyalahgunaan dana dari 7 yayasan yang didirikan oleh Soeharto. Salah satunya yaitu Yayasan Supersmart. Pada awalnya, yayasan ini didirikan dengan tujuan untuk membantu siswa yang kurang mampu, seperti beasiswa. Tetapi, bukannya dana yang dikumpulkan ini digunakan untuk tujuan awal, malah dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya, seperti untuk melakukan investasi di berbagai perusahaan. Dana yang disalurkan ke berbagai perusahaan juga jumlahnya sangat besar, hingga mencapai ratusan miliar. Lalu kasus ini diketahui ketika tim Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan dana pada tahun 1998. Kasus ini kemudian berlanjut ke ranah hukum dengan gugatan perdata yang menuntut keluarga Soeharto dan Yayasan Supersmart harus mengganti kerugian negara sebesar 4,4 triliun rupiah. Jumlah ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010. Namun pada akhirnya Soeharto dibebaskan dari tuntutan membayar kerugian negara tersebut karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Tim dokter menyatakan bahwa Soeharto itu menderita kerusakan otak permanen sehingga tidak layak untuk diadili. Pada akhirnya, tuntutan untuk membayar kerugian negara tersebut dibebankan kepada Yayasan Supersmart, bukan langsung kepada Soeharto sendiri. Dan tentu saja di sini terdapat pihak lain, banyak pihak lain yang merasa dirugikan. Karena kan yang mengelola yayasan ini tidak hanya Soeharto dan juga keluarganya, tetapi juga ada banyak pihak lain yang ikut berpartisipasi. Di sini ada dampak yang muncul akibat praktik KKN. Yang pertama yaitu hambatan investasi dan ekonomi. Korupsi menciptakan ketidakpastian bagi investor karena investor merasa ragu jika bekerja sama
yang lainnya malah dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Akibatnya, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat. Kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwa pemerintah itu tidak bertindak tegas terhadap pelaku KKN. Masyarakat itu berpikir bahwa pejabat itu tidak memperdulikan mereka. Nah, jika kepercayaan publik terhadap pemerintah hilang, maka akan memicu ketidakstabilan politik, yaitu kondisi di mana masyarakat dan kondisi politik mengalami ketidakpastian, kekacauan, dan konflik. Contohnya yaitu seperti tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Setelah semua materi selesai saya paparkan, di sini bisa saya simpulkan bahwa praktik KKN yang meluas pada masa Orde Baru menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, sehingga memperburuk kondisi ekonomi dan memperluas kemiskinan. KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan juga keluarganya membuat masyarakat tidak puas terhadap pemerintahan yang ada, sehingga melemahkan dukungan terhadap rezim Orde Baru. Soeharto gak sanggup lagi dengan kondisi di Indonesia yang sudah sangat kacau. Ditambah lagi, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa untuk menuntut kemunduran Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Pada akhirnya, Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie yang kini berlanjut ke masa reformasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh pemateri. Perkenalkan kembali, saya Jafia Nurhalik sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Soeharto yang menjadi presiden di Orde Baru. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa nama panjang beliau adalah Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto. Beliau adalah Presiden Indonesia yang kedua yang menjabat selama kurang lebih 32 tahun. Nah, bisa teman-teman lihat di sini menurut saya ada yang menarik yaitu di pendidikan dasar di sekolah Belanda. Kenapa? Karena hanya 1-2% anak pribumi yang bisa masuk ke sekolah Belanda saat itu. Tetapi Soeharto bisa masuk ke sekolah itu meskipun lahir dari keluarga yang sederhana. Yang selanjutnya, Soeharto unggul di apa sih cara berpikir Soeharto untuk ekonomi? Yang pertama ada di strategi politik dan militer. Jadi Soeharto ahli dalam menggunakan birokrasi, politik dan militer untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa menimbulkan kecurigaan, serta membangun jaringan loyalitas melalui pemberian jabatan. Pada tahun 1980-an, Soeharto mengangkat putra-putranya ke posisi bisnis seperti Bambang Triatmojo di PT Timur Putra Nasional. Yang selanjutnya ada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Jadi, Soeharto unggul dalam menggunakan birokrasi, politik, dan pertumbuhan ekonomi dan surplus beras melalui fokus pada industri dan infrastruktur seperti produksi beras meningkat dari 12 juta ton pada tahun 1945 menjadi 51 juta ton pada tahun 1998. Yang selanjutnya ada menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Jadi seperti membangun infrastruktur dan industrialisasi, memperbaiki hubungan internasional untuk mendapat dukungan dari Barat yang memperkuat posisinya pada saat itu. Yang selanjutnya ada fokus utama pada ekonomi sebagai dasar kekuasaan. Jadi fokus utama Soeharto yaitu fokus untuk mengendalikan pembangunan ekonomi melalui program terencana seperti pelita, infrastruktur, dan industrialisasi, karena ia percaya bahwa ekonomi yang stabil membuat rakyat merasa puas. Yang selanjutnya ada stabilitas sebagai prioritas utama. Jadi Soeharto berpikir bahwa ekonomi yang stabil seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan, dan pengurangan kemiskinan adalah kunci untuk mencegah kekacauan seperti di era Soekarno. Yang selanjutnya ada alasan Soeharto berkuasa
utama. Yang pertama ada konflik politik dan responsivitas dinamis. Jadi, Soeharto mengedepankan ekonomi sambil mengisolasi politik rakyat menggunakan kontrol militer dan kemampuan belajar cepat dari kondisi yang dinamis yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan seperti liberasi pada tahun 1983 sampai 1988. Yang selanjutnya ada penggunaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai legitimasi. Kunci utamanya adalah kombinasi pembangunan ekonomi yang nyata yang nyata dengan kontrol sosial ketat yang membuat rakyat merasa sejahtera ketika berdaya secara politik. Yang selanjutnya ada strategi menjaga kekuasaan selama 32 tahun. Jadi yang pertama yaitu menggunakan kekuatan birokrasi, politik, dan militer. Jadi Soeharto mengintegrasikan birokrasi, politik, dan militer untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Yang berarti Soeharto menggunakan struktur pemerintahan dan aparat bersenjata untuk mengontrol oposisi, memastikan loyalitas, dan menjalankan kebijakan tanpa gangguan. Yang selanjutnya ada mengontrol politik dan respons, memberikan jabatan tinggi kepada pendukung setianya. Jadi Soeharto memberikan jabatan tinggi kepada pendukung setianya seperti Basuki Rahmat, Amir Mahmud, Andri Muhammad Yusuf, dan LB Wardani untuk membalas dukungan mereka dan untuk mencegah mereka menjadi ancaman dan memastikan jaringan loyalitas meskipun beberapa seperti Wardani kurang memenuhi syarat formal. Yang selanjutnya ada mengontrol politik dan represif atas nama stabilitas. Jadi, di Orde Baru melakukan politik pencitraan, kontrol ketat melalui militer, birokrasi, dan golkar, serta tindakan represif seperti menahan lawan politik dan membungkam pers dilakukan untuk menghilangkan citra Soekarno dan Orde Lama. Yang selanjutnya ada indoktrinasi dan isolasi politik melalui pendidikan. Jadi, sistem pendidikan dibuat untuk membuat peserta didik patuh pada negara dengan program seperti wajib belajar, kelompok belajar, dan SDG untuk pemberantasan buta aksara. Nuansa militerisme melemahkan kemampuan kritik sehingga rakyat fokus pada pembangunan dan bukan politik yang membuat melanggengkan kekuasaannya. Pada tahun 1980-an, tingkat melek huruf nasional meningkat dari 39% pada tahun 1961 menjadi 80% pada tahun 1990 menurut data UNESCO. Yang selanjutnya ada gambaran di mana sih Soeharto sukses mengurus negara Indonesia. Yang pertama ada di stabilitas pasca kekacauan. Jadi Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pada tahun 1967 melalui surat pemerintahan 11 Maret yang berisi Super Smart yang memberikan mandat memulihkan kekuasaannya setelah G30 SPKI. Ia resmi menjadi presiden di tahun 1968, memulai Orde Baru untuk membawa stabilitas dan ekonomi. Dan selanjutnya ada pemerintahan tersentralisasi. Jadi pemerintahannya kuat, tersentralisasi, dan dinominasi militer dengan fokus pada stabilitas yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi didukung sikap anti komunisme yang mendapat dukungan Barat selama Perang Dingin. Yang selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi signifikan. Jadi melalui program seperti KLITA, ia meningkatkan PDB yang mengurangi kemiskinan dan membangun hubungan dengan negara Barat untuk mendapat bantuan investasi yang membuat Indonesia lebih stabil dan sejahtera. Yang selanjutnya ada keseimbangan antara pembangunan dan kontrol. Jadi rakyat didorong berpartisipasi dalam program pembangunan, tapi diisolasi dari politik seperti kontrol ketat untuk mencegah ancaman namun memicu ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada pengunduran diri Soeharto di tahun 1998. Yang selanjutnya ada warisan kontroversial. Jadi di Orde Baru sukses dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tapi diwarnai otoriter, korupsi, dan pelanggaran HAM yang membuat warisannya tetap diperdebatkan. Yang selanjutnya ada pembangunan masa Soeharto. Jadi yang pertama ada infrastruktur besar-besaran. Nah, pemerintah membangun jalan raya,
kilometer pada tahun 1965 menjadi 34.000 kilometer pada tahun 1998. Yang selanjutnya ada program ekonomi berencana. Melalui perintah atau pembangunan 5 tahun, fokus pada industri, peningkatan pendidikan dan kebangkitan kewirausahaan, dan pengurangan kemiskinan. Hasilnya, Indonesia menjadi siklus berat dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. PDB Indonesia tumbuh rata-rata 7% per tahun dari tahun 1998 hingga tahun 1996 menurut data Bank Dunia, dengan pita 1 fokus pada pertumbuhan dan pita 2 fokus pada industri. Yang selanjutnya ada pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi. Jadi, Soeharto berhasil menekankan inflasi tinggi di awal masa jabatannya, memberikan kepastian ekonomi bagi rakyat dan investor, dan pertumbuhan jangka panjang. Seperti inflasi turun dari 650% pada tahun 1966 menjadi di bawah 10% pada tahun 1970-an. Yang selanjutnya ada peningkatan pendidikan dan kesehatan. Jadi program seperti program Maju Belajar, Kelompok Belajar, pemberantasan hutang sara melalui kelompok belajar, dan pembangunan SD Infras meningkatkan akses pendidikan meski lebih menekankan kuantitas jumlah sekolah dan siswa daripada kualitas kritik dan kreativitas. Jumlah SD Infras mencapai 61.000 unit pada tahun 1998 dan menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Yang selanjutnya ada pertahanan keutuhan negara. Jadi, Soeharto mengatasi tantangan seperti separatisme di berbagai daerah, mempertahankan integrasi Indonesia melalui kebijakan militer dan politik yang kuat. Jadi, teman-teman, itu adalah gambaran-gambaran di mana Soeharto di Orde Baru. Yang pertama ada Soeharto lagi memimpin kabinet, dan yang kedua ada Soeharto sedang peresmian proyek di Maluku. Yang ketiga ada meninjau pembangunan di Waduk Batujai. Yang terakhir ada melangsungkan panen raya. Nah, yang dapat saya simpulkan dari materi tersebut adalah Soeharto dikenal atas strategi politik dan militernya yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membangun infrastruktur besar-besaran. Namun pemerintahannya bersifat otoriter dengan kontrol ketat terhadap politik dan masyarakat, ditandai oleh korupsi dan pelanggaran HAM. Korupsi ekonomi akhirnya memicu ketidakpuasan yang akhirnya berujung meninggalkan warisan yang kontroversial. Sekian presentasi dari saya. Baik, perkenalkan kembali, saya Elena Harani, pemateri keempat yang akan memaparkan materi mengenai peristiwa Maladi 1974, ledakan aspirasi mahasiswa di era Orde Baru. Maladi adalah peristiwa kerusuhan besar yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa ini merupakan aksi demonstrasi mahasiswa yang menentang kebijakan ekonomi dan politik pemerintah di Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kebijakan ekonomi politik yang menimbulkan keresahan masyarakat. Yang pertama, kebijakan penanaman modal asing. Kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menarik investor luar negeri agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi investor asing seperti izin usaha, perlindungan hukum, serta keringanan pajak. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Perusahaan asing banyak menguasai sektor penting, sedangkan rakyat Indonesia hanya menjadi buruh di negeri sendiri dengan kesejahteraan yang
rendah. Yang kedua, ketergantungan pada negara asing. Pemerintah membuka investasi secara besar-besaran dengan alasan mempercepat pembangunan. Namun, akibatnya banyak sektor ekonomi dikuasai perusahaan asing. Indonesia lebih berperan sebagai penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah. Sementara keuntungan besar justru mengalir ke luar negeri. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi. Pembangunan dan masuknya modal asing lebih menguntungkan kelompok elit, sedangkan rakyat kecil hanya masih hidup dalam kemiskinan. Yang keempat, pemerintahan yang otoriter. Pemerintah Orde Baru menjalankan kekuasaannya secara sentralistik dan represif. Kritik terhadap pemerintah sering dibungkam dan kebebasan berpendapat sering dibatasi. Yang kelima, tidak adanya ruang oposisi. Politik dan partai dan organisasi masyarakat diawasi ketat, sehingga hampir tidak ada ruang oposisi yang kritis terhadap pemerintah. Pada tanggal 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa turun ke jalan tepat pada saat Menteri Jepang Takoi Tanaka berkunjung ke Indonesia. Kedatangan Tanaka dianggap sebagai simbol ketergantungan Indonesia dengan Jepang. Mahasiswa melihat bahwa investasi yang deras masuk ke Indonesia tidak membawa kesejahteraan yang merata. Sebaliknya, justru malah menyingkirkan pengusaha lokal. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan besar. Banyak mobil-mobil dibakar, toko-toko dijarah, dan terutama milik Jepang. Tujuan mahasiswa dalam aksi demonstrasi ini yaitu menuntut keadilan ekonomi bagi rakyat, menolak ketergantungan terhadap modal asing, menginginkan pemerintah yang lebih bersih dan berpihak pada rakyat. Respon Soeharto terhadap peristiwa Malari yaitu pemerintah bersikap keras dan represif. Kritik terhadap pemerintah sering dibatasi dan kebebasan berpendapat dibatasi. Dan dapat saya simpulkan yang terjadi pada 15 Januari Soeharto pada peristiwa ini merupakan bahwa sikap represif Soeharto pada peristiwa Malari muncul karena ia menetapkan stabilitas politik dan keamanan sebagai prioritas utama Orde Baru. Kerusuhan yang terjadi dianggap sebagai ancaman terhadap citra pemerintah. Oleh karena itu, langkah represif diambil sebagai mencegah tumbuhnya sekian dari saya, terima kasih.
Gerakan perempuan pada masa Orde Baru tahun 1998 sampai 1999. Orde Baru merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia. Karena pemerintah Orde Baru dan berusaha menata kembali kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, setelah dari peralihan masa demokrasi terpikir. Namun, di balik keberhasilan masa Orde Baru, nasib kaum perempuan justru tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan. Perempuan lebih diarahkan untuk fokus pada peran domestik seperti menjadi ibu, istri, dan pengurus rumah tangga. Sementara ruang dalam ranah hidup mereka sangat terbatas. Mereka lebih sering dipandang sebagai pendukung laki-laki dalam kelompok pembangunan, bukan sebagai individu yang bebas menentukan perannya sendiri. Namun di balik pembatasan tersebut, perempuan mulai mengalami perkembangan, terutama di bidang pendidikan dan pekerjaan. Namun perkembangan tersebut masih berada di bawah kontrol negara dan belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan. Jadi di sini ada perbedaan kaum perempuan pada masa Orde Baru. Perempuan dari kalangan menengah ke atas akan memiliki akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih layak dan lebih baik, meski perannya tetap dibatasi. Sementara perempuan dari kalangan bawah lebih banyak yang bekerja di sektor informal dan beban yang berat. Sedangkan perempuan dalam organisasi resmi negara diarahkan sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu, yang bergerak sendiri sering mendapatkan tekanan. Di sini ada bukti-bukti kualitas kehidupan perempuan pada masa Orde Baru. Bisa dilihat dari beberapa aneka. Yang pertama ada perempuan diarahkan sebagai istri dan ibu melalui organisasi seperti PKK. Hal ini membuat kualitas hidup mereka lebih banyak diukur dari keberhasilan mendukung suami dan mengurus rumah tangga, bukan dari keberhasilannya sendiri. Yang kedua ada pendidikan perempuan terbuka, tetapi sedikit yang mencapai pendidikan tinggi. Meskipun pendidikan perempuan mulai terbuka, kenyataannya perempuan yang bersekolah tinggi masih sedikit dibandingkan laki-laki. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Nah, banyak keluarga yang menganggap bahwa pendidikan tinggi itu nggak penting untuk anak perempuan. Yang ketiga ada perempuan dibatasi pada pekerjaan tertentu dengan peluang pemimpin yang kecil. Dalam dunia kerja, perempuan umumnya ditetapkan pada bidang yang dianggap sesuai dengan perannya seperti guru, perawat, dan atau pekerjaan administratif, sehingga peluang untuk menjadi pemimpinnya sangat kecil. Yang terakhir, yang keempat, banyak perempuan mengalami beban ganda antara kerja dan rumah tangga, yaitu bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi keluarga, tapi tetap dipaksa untuk mengurus rumah tangga. Di sini ada banyak berapa perempuan di periode Orde Baru yang bersekolah dan bekerja. Sejak pertengahan 1980, akses pendidikan perempuan mulai meningkat berkat program Bagi Selama 6 tahun, sehingga partisipasi sekolah perempuan mendekati laki-laki. Selain itu, perempuan juga mulai berkembang di dunia pekerjaan, baik di sektor informal maupun formal seperti PNS, guru, atau perawat. Kita ada bentuk-bentuk kelompok kaum perempuan pada masa Orde Baru. Yang pertama ada PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Yang kedua ada Dharma Wanita, ini ada sama-sama Dharma Wanita. Yang ketiga ada Bayangkari. Yang keempat Persis Kasih Kasih Kirana. Dan yang kelima Kongres Wanita Indonesia. Tentunya bagaimana sih eksistensi kaum perempuan pada masa Orde Baru? Perempuan di masa Orde Baru perempuan mempunyai peran. Di masa Orde Baru perempuan sebenarnya diakui, tapi sangat dibatasi oleh negara. Mereka lebih sering dipandang sebagai ibu atau pendidik anak-anak, bukan sebagai individu yang bebas menentukan perannya sendiri. Pada masa Orde Baru terdapat
kemajuan sekaligus kemakmuran bagi perempuan. Satu sisi akses pendidikan perempuan meningkat melalui program mulai dari selamat tahun kesehatan ibu dan anak membaik lewat KB dan posyandu, serta peluang kerja perempuan semakin terbuka. Namun di sisi lain, negara membatasi peran perempuan hanya sebagai istri dan ibu saja. Membubarkan organisasi perempuan politis serta mengontrol suara dan hak perempuan melalui organisasi resmi negara. Yang selanjutnya, apa sih peran perempuan dalam pembangunan Indonesia? Perempuan punya peran besar dalam pembangunan Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun pendidikan. Mereka berkontribusi sebagai pendidik, pekerja, penggerak sosial dan bahkan pemimpin nasional. Meski masih menghadapi banyak tantangan, partisipasi aktif perempuan sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan setara. Selanjutnya ada kesimpulan. Masa Orde Baru merupakan periode yang penuh kontradiksi bagi perempuan, di mana perempuan mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, kesehatan. Namun di sisi lain, kebijakan negara membatasi kebebasan dan peran perempuan dalam aktif. Meski menghadapi banyak pembatasan, perempuan tetap berkontribusi besar bagi pembangunan, dan hal ini menunjukkan pentingnya kesetaraan agar perempuan dengan benar berdaya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jadi, emansipasi wanita adalah gerakan untuk memperjuangkan persamaan hak dan kesetaraan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Juga meninggalkan diri dari ketertinggalan dan batasan sosial. Yang perlu kita ketahui atau mungkin harus kita ketahui, dulu perempuan di Indonesia itu memiliki kedudukan yang sangat rendah, di mana terbatas pada ranah domestik atau rumah tangga, seringkali tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak, dianggap subordinat laki-laki, dan terikat adat istiadat seperti pilihan, poligami, dan pernikahan paksa. Namun setelah adanya emansipasi wanita ini, perempuan ini mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, di sini ada gerakan perempuan dari masa ke masa. Yang pertama ada pada masa kolonial, yaitu sebelum 1945. Ada banyak kalangan perempuan dari berbagai daerah datang untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan hak mereka. Di sini contohnya seperti RA Kartini, beliau mengungkapkan kelompok emansipasi wanita di Indonesia. Lalu ada Dewi Sartika, yaitu tokoh kritis pendidikan untuk kaum wanita. Lalu ada Cut Nyarin, yaitu pemimpin perang dari rakyat. Nah, lalu pada pasca kolonial yaitu tahun 1945 sampai 1996, ada gerakan bentukan perempuan seperti Perwali atau Persatuan Wanita Republik Indonesia, yang tujuannya yaitu untuk membantu TNI mengatur campur pada masa perang yang diketuai oleh dan Perwali. Lalu ada Gerwani atau Gerakan Wanita Republik Indonesia, yang tujuannya yaitu untuk membuat wanita dan pria sama di antara seperti perkawinan, makmur, dan
Beliau merupakan presiden kelima sekaligus presiden yang pertama Indonesia yang menjabat. Lalu ada Ibu Susi Pujiastuti. Beliau merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat ini memiliki bisnis di sektor perdagangan, yaitu Susi Plaiswo. Beliau juga memiliki bisnis di sektor perikanan, yaitu PT Asipedia Asuransi Malaysia. Lalu pada bidang jurnalistik ada Najwa Shihab. Pada bidang sains ada Dr. Khalil Najo. Beliau merupakan guru besar di bidang ilmu rekayasa dan geologi Papua. Lalu ada Maudy Ayunda. Beliau sebagai penyanyi, aktris dan aktivis politik yang menginspirasi kaum muda melalui pendidikannya dan prestasinya di bidangnya. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, menuju kesejahteraan gender masih perlu diperjuangkan karena masih banyak berbagai tantangan yang dihadapi perempuan, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gaji, kemudian dalam dan berbulan tidak, karena gaji perempuan itu 15% lebih rendah daripada laki-laki. Lalu ada dilema karena menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Tuntutan dasar ini seringkali menghadirkan konflik internal dan eksternal yang kompleks, di mana contohnya seperti tanggung jawab pengasuhan kasus karir. Adanya keinginan untuk mendidik anak secara langsung sering bentrok dengan mencapai posisi diri dalam keadaan. Lalu ada ekspektasi sosial. Era digital membawa ekspektasi yang memperlukan perempuan untuk tampil sempurna, yang menimbulkan tekanan dan kesulitan percaya diri. Perempuan seringkali dijadikan objek untuk dijual, contohnya seperti iklan, entertain, dan lain-lain. Yang memperluas bagian tubuh wanita seperti badan dewasa, dandanan, sabunari, dan lain-lain. Di sisi lain, perempuan memiliki pilihan sendiri yang menjadikan hidup mereka. Jadi, kesimpulannya itu gerakan perempuan yang berkembang sejak masa perkembangan era aktivis dan demokrasi membawa perubahan yang signifikan dalam peran dan kedudukan perempuan. Perjuangan ini berhasil membuka akses yang luas bagi perempuan di tidak hanya para domestik tapi juga di luar negeri. Dan sepak biasanya terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak